Shalom ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kembali pada sore hari ini kita boleh bertemu walaupun secara online, tidak berhimpun bersama-sama di tempat ibadah di gereja. Tapi kita bersyukur oleh anugerah Tuhan masih diberikan kesempatan untuk kita kembali beribadah dan kita dapat mendengar sebagian daripada firman Allah yang terus dapat memberikan kekuatan buat kita sebagai ibu-ibu supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Sebelum lebih jauh kita masuk di dalam ibadah, di dalam hadirat Tuhan, kita akan menyanyi dahulu yaitu El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Amin. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. Amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Mari sebelum kita mendengar sebagian daripada firman Tuhan, kita masuk di dalam doa. Sungguh kami boleh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan, Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang mengasihi kami umat ketebusan-Mu. Nyata di sore hari ini di tengah-tengah keadaan situasi yang ada, yang belum memungkinkan kami untuk kembali berhimpun bersama-sama dalam ibadah komisi wanita. Tapi Tuhan memberikan waktu dan saat buat kami, walaupun melalui ibadah online, kami boleh dapat memuji membesarkan nama-Mu. Kami boleh dapat menerima sebagian daripada firman-Mu yang dapat memberikan kekuatan di dalam iman percaya kami kepada Tuhan, supaya walaupun di tengah situasi apapun kami tetap setia kepada Tuhan, kami tetap kuat di dalam Tuhan, agar hidup kami sebagai komisi wanita boleh menjadi berkat Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami ada di sana. Engkau kiranya memakai hamba-Mu yang Kau percayakan sore hari ini untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, supaya firman yang keluar dari
firman-Mu itu yang hamba sampaikan, sehingga bagi kami semua yang mendengar, baik hamba yang memberitakan, sama-sama kami diberkati oleh Tuhan. Berfirmanlah Engkau Bapa, kami siap mendengarnya. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan kalau sore hari ini kembali kita akan diberikan kebenaran firman Allah. Kita akan mendengar bersama-sama, yaitu firman Allah yang tidak asing lagi buat kita. Mungkin ada beberapa di antara kita, bahkan semua mungkin banyak yang sudah mendengar, bahkan ada yang sudah menghafalnya di dalam kehidupannya, yaitu firman Allah yang saya ambil di dalam Injil Matius yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-34. Saya akan baca di dalam firman Allah ini tentang hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tumbuh tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang di dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Berbahagialah kita yang membaca firman Allah serta melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Puji Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan sendiri, bahwa janganlah kamu khawatir. Kita percaya kalau Tuhan berkata, firman Allah berbicara demikian, tentu ada alasan. Tentu ada alasan, ya. Karena kita tahu hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, ya. Semua jalan hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Oleh dan sebab itu, kalau Tuhan berkata jangan khawatir, pasti ada maksud Tuhan yang baik buat kita. Kita percaya dan kita sadar, mau tidak mau, kita banyak kali mengalami pergumulan masalah dalam menjalani kehidupan kita ini. Ya, banyak kali kita menghadapi tantangan dalam kehidupan kita ini. Tapi bersyukur kepada Tuhan sebagai anak Tuhan, kita tidak dibiarkan berjalan sendiri dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa dan kuasai oleh dosa. Sehingga banyak kali kita pun orang percaya mengalami akan masalah-masalah tersebut. Tetapi bersyukur pada sore hari ini lewat firman Allah, Tuhan kembali ingatkan kepada kita, jangan kamu khawatir. Kenapa kita dikatakan jangan kamu khawatir? Karena kalau saya baca firman Allah di dalam Matius 6 ini ayat 27 berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Ini berbicara demikian. Kenapa Tuhan katakan siapa yang dapat, ya dikatakan siapa di antara kamu yang karena khawatir dapat menambah sehasta saja pada
kepada jalan hidupnya. Artinya bahwa kekhawatiran itu tidak dapat menyelesaikan masalah kita. Bahkan akibat dari kekhawatiran menguasai hidup kita mungkin akan menambah masalah dalam hidup kita. Contoh yang saya dapat di dalam kitab Kejadian 16 ayat 1 sampai dengan 2. Kejadian 16 ayat 1 sampai 2 dikatakan demikian tentang Hagar dan Ismail. Adapun Sarah istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dia aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengar perkataan Sarai. Ini kita lihat. Ketika itu, pada waktu itu, Sarai merasa bahwa dia tidak akan mendapat anak. Sehingga dia menyuruh kepada Abram sebagai suaminya untuk menghampiri Hagar sebagai hambanya itu untuk Abram, untuk dengan kata lain menikahinya. Dan apa yang terjadi? Apa yang terjadi kita tahu, kita baca semua yang kita pernah baca firman Allah ini, bahwa ketika Abram menghampiri Hagar dan Hagar melahirkan seorang anak yang namanya Ismail. Dan disitulah masalah terjadi, di mana Sarai merasa bahwa Hagar menganggap kepada dia rendah karena dia tidak memiliki anak. Dan inilah yang kita dikatakan oleh firman Allah. Masalah kita tidak dapat menambah sehasta pun dalam kekhawatiran kita. Artinya dalam kekhawatiran kita, maka kita banyak kali tidak lagi percaya, bahkan tidak lagi mengimani akan perkataan Tuhan, bahwa Tuhan kita adalah Allah Immanuel. Dia adalah Allah yang menyertai kita di setiap waktu dan situasi keadaan. Sehingga dalam pergumulan yang dihadapi oleh Sarah, dia mengambil jalan pintas. Dia mengambil jalan keluar menurut pikirannya, menurut kehendaknya, tidak menurut apa yang dikatakan oleh firman Allah. Karena kalau kita baca di dalam Kejadian 15, kita baca dikatakan Kejadian 15 ayat yang pertama, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. "Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar." Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu." Lagi kata Abram, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, "Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu." Kita lihat, Abraham sudah mendapatkan firman Allah, pernyataan Tuhan, bahwa dia akan mendapatkan keturunan. Tetapi kita lihat di sini, ketika saran daripada istrinya Sarai untuk menghampiri Hagar, karena Sarai merasa bahwa dia tidak mungkin dapat keturunan, Abram pun melakukan apa yang dikatakan oleh istrinya. Ini merupakan satu contoh buat kita sebagai ibu-ibu rumah tangga, sebagai istri-istri. Kita harus menjadi penolong buat suami kita. Kita tidak boleh mengambil keputusan, saran apapun menurut kehendak daripada kita sendiri. Karena ini akan mengakibatkan masalah dalam hidup kita, dalam rumah tangga. Ini satu contoh yang kita lihat. Banyak kali ibu-ibu selalu menyarankan suami-suaminya untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang tidak sesuai dengan firman Allah. Contoh, misalnya kita bertetangga, kita melihat
kok tetangga kita bisa enak ya, punya rumah bagus, punya televisi, punya mobil bagus. Nah, sedangkan kita punya suami, ya gajinya cukup, pas-pasan untuk kita makan. Tetapi karena kita melihat akan hal ini, kemudian kita tertarik akan hal ini, kemudian kita nyarankan suami, masa sih kamu gak bisa begitu? Harusnya kamu bisa dong cari duit dengan cara apa kek? Lihat aja tetangga itu bisa senang. Ya, banyak kali kita malah menjatuhkan ya akan suami kita. Yang tadinya suami kita dia jujur, dia takut Tuhan, tetapi akibat daripada seorang istri yang tidak takut kepada Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan, selalu mengambil keputusan sesuai dengan maunya dia menjadi mengundang masalah dalam rumah tangganya. Itu sebabnya Tuhan katakan jangan kamu khawatir, karena kekhawatiran tidak menyelesaikan masalah, tetapi bahkan menimbulkan masalah yang baru. Itu kita lihat ya. Bahkan kalau kita lihat banyak ada ayat-ayat yang saya baca, dapat temukan dalam Alkitab, dalam kitab Samuel. Nggak perlu kita baca karena waktunya begitu singkat ya. Di mana di kitab Samuel itu berbicara tentang Saul. Saul adalah raja yang diberikan kepada bangsa Israel, raja pertama buat bangsa Israel. Nah, ketika dia menjadi raja, nah waktu itu dia ada di satu tempat, tetapi kita baca supaya jangan kita salah. 1 Samuel 13, supaya jangan kita salah. 1 Samuel 13 ayat yang ke-6 sampai ke ayat yang ke-14 dikatakan, ketika dilihat orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, keluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead. Sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Kita lihat di sini masalah yang terjadi, di mana Saul takut orang meninggalkan dia, ya, rakyat meninggalkan dia, sehingga dia melanggar perintah daripada Tuhan. Sebenarnya bukan tugasnya dia untuk mempersembahkan korban, tetapi karena dia takut kepada manusia, dia lebih takut kepada manusia daripada Tuhan, sehingga dia lebih menjaga harga dirinya, dia lebih menjaga kedudukannya di hadapan manusia, tetapi dia lupa bahwa ada firman Allah yang harus kita takuti, yang harus kita taati. Inilah akibat apa? Kekhawatiran, takut tidak dihargai, takut ditinggal oleh rakyatnya. Banyak kali dalam hidup kita tidak berani menyatakan kebenaran. Takut kita dimusuhin, takut kita tidak ditemenin, takut kita dikucilkan. Kita lebih takut kepada manusia daripada Tuhan. Tetapi sebagai anak Tuhan, sebagai ibu-ibu rumah tangga, biar kita harus lebih takut kepada Tuhan, lebih dengar suara Tuhan, lebih taat kepada suara Tuhan. Memang banyak kali karena kebenaran, ya, banyak kali mungkin kita ditolak,
tetapi jangan takut. Lebih baik kita ditolak manusia daripada kita ditolak oleh Tuhan. Kita harus jaga hidup kita di dalam kebenaran firman Allah. Karena firman Allah diberikan kepada kita sebagai terang hidup kita dalam kita menjalani hidup kita sebagai orang percaya, sebagai ibu-ibu rumah tangga, supaya kita dapat menjadi berkat di tengah-tengah rumah tangga, menjadi berkat buat suami. Suami semakin takut Tuhan, semakin setia kepada Tuhan. Juga anak-anak bisa menghormati orang tua, boleh tetap setia kepada Tuhan. Istri itu sangat penting, makanya dia dibilang penolong. Dia harus menjadi penolong buat suaminya. Banyak kali istri bukan menjadi penolong, tapi penggerongrong. Ya, bahkan banyak kali suami jatuh karena istri. Saya punya teman, yaitu temannya Pak Nayawan, satu kapal dulu, ya. Sama-sama dia, walaupun dia kerja, dia sama-sama dengan saya dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Dan dia sama-sama dengan saya ujian PDP di Petamburan pada tahun 84. Tetapi saya lihat bagaimana suaminya, ya, dia nggak begitu setia dalam ibadah, dalam pelayanan. Dan pernah satu kali, dia karena kerja di kapal, pernah satu kali dia datang ke rumah saya, dia sharing, dia bilang begini, saya senang lihat Bapak dan Ibu Nayawan bisa sama-sama pelayanan, bisa sama-sama saling menguatkan, bisa sama-sama setia. Kalau saya bagaimana bisa sama-sama pelayanan, bisa sama-sama setia? Kalau ada masalah dalam pekerjaan saya cerita kepada istri bukan memberi kekuatan, ya, malah dia bilang, ngapain lu mengalah, mendingan lu hajar dia, ya, hajar dia. Jangan kamu beri kamu takut, dia bilang. Bahkan kalau dia jalan bersama-sama dengan saya di mobil, misalnya kita naik mobil angkot misalnya, terus ada orang yang senggol begitu, langsung dia bilang, hajar aja, ngapain takut. Jadi kadang-kadang istri banyak kali menjatuhkan suami sehingga tidak menjadi berkat Tuhan. Oleh sebab itu mari kita sebagai istri harus menjadi penolong yang baik buat suami, supaya suami boleh sama-sama takut Tuhan, melayani Tuhan bersama-sama. Sebab itu mari pada sore hari ini jangan kita khawatir, karena khawatir bukan jalan keluar buat kita mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya temukan mengapa Tuhan bilang jangan khawatir, karena kata firman Allah, ya, kekhawatiran menandakan kita tidak percaya buat pemeliharaan Tuhan, ya. Di dalam Matius 6, kembali kita lihat Matius 6 ayat yang ke-29 sampai dengan 30. Saya lihat di sini Matius 6 berkata begini, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendanani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendadani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya. Bahkan ayat 31, sebab itu jangan kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi kekhawatiran menandakan kita bukan saja kurang percaya, tapi kita tidak kenal Allah kita. Siapa Allah kita? Dia yang menciptakan langit, bumi, dan isinya dengan firman-Nya, dan Dia genapi firman-Nya dalam hidup kita orang percaya. Sebab itu mari sebagai orang percaya kepada Tuhan, ibu-ibu, kita harus meluangkan waktu kita di tengah-tengah kesibukan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai ibu rumah tangga, harus punya waktu untuk baca firman Allah. Karena iman timbul akibat pendengaran atas firman Allah. Setiap kita manusia, setiap kita ibu-ibu penuh dengan kelemahan, penuh dengan keterbatasan. Tetapi kita boleh kuat kalau kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam janjinya. Dia katakan jangan kamu khawatir.
Ya, seperti firman Tuhan ini berkata, apa yang akan kita makan besok? Apa yang akan kita pakai besok? Kata Tuhan, burung aja dia pelihara, bunga bakung aja dia dandani. Apalagi kita orang percaya kepada Dia, anak ketebusan Allah. Saya yakin dan percaya, kalau kita terus percaya mengimani firman Allah, kata firman Allah sesuai dengan iman itu jadi. Makanya firman Allah berkata, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harap kepada Tuhan. Mari kita menaruh harap hanya kepada Tuhan, bukan kepada dunia yang sementara ini, bukan kepada kehebatan kita, tapi andalkan Tuhan di atas segala-galanya, karena hanya Dia yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita untuk terus maju di dalam Tuhan, setia di dalam Tuhan, sampai Tuhan datang yang kedua kali. Hidup kita boleh berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin buat firman Allah. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah. El Shaddai. Terima kasih Tuhan, Engkau telah berbicara buat kami lewat firman-Mu, untuk kami tidak perlu khawatir dalam menjalani kehidupan kami sebagai ibu-ibu rumah tangga yang penuh dengan segala keterbatasan. Karena ada Tuhan beserta dengan kami, firman-Mu yang Engkau genapi setiap saat dalam hidup kami. Biarlah kami terus mengandalkan firman-Mu di atas segala-galanya. Bukan kekuatan kami, bukan kepintaran kami, bukan kehebatan kami, karena semua adalah sia-sia. Orang yang mengandalkan Tuhan itulah yang diberkati. Bukan secara lahiriah saja, tapi secara rohania, di mana nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Berkati Bapak dan Ibu Gembala kami, berkati ibu-ibu Tuhan dengan segala keterbatasan dalam setiap pergumulan yang ada. Biarlah kami tetap menaruh harap hanya kepada Tuhan. Berkati anak-anak kami, berkati bapak-bapak rumah tangga. Biarlah Tuhan mereka menjadi imam di tengah-tengah rumah tangga, dan berkati kami sebagai ibu rumah tangga agar menjadi penolong yang sepadan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kami. Dan berkati Komisi Wanita, pakai terus Ibu Manurung, Ibu Panjaitan Huta Hurut menjadi alat di dalam tangan Tuhan, menjadi berkat buat ibu-ibu yang ada. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, amat baik, sangat baik bagi kami. Biar kiranya anugerah berkat daripada Allah, di dalam cinta daripada Tuhan Yesus Kristus, dalam kekuatan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali menjemput umatnya. Amin.